Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya akan mengulas tentang mikroorganisme lokal atau MOL untuk pertanian organik. Apa sih itu MOL, dan apa manfaatnya untuk pertanian organik? Pupuk organik dapat dibagi menjadi dua berdasarkan bentuknya, yaitu pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Salah satu jenis pupuk organik cair adalah yang umumnya dikenal sebagai mikroorganisme lokal, MOL, yang merupakan larutan hasil fermentasi. Sebelum dilanjut, tidak ada salahnya di-subscribe dulu. MOL adalah cairan yang terbuat dari bahan-bahan alami, sebagai media hidup dan berkembangnya mikroorganisme yang berguna untuk mempercepat penghancuran bahan organik atau sebagai starter pembuatan kompos organik. Dengan MOL maka proses pengomposan bisa selesai dalam waktu 3 minggu. Larutan MOL merupakan larutan hasil fermentasi yang berbahan dasar dari berbagai sumber daya yang tersedia di lingkungan setempat. Larutan MOL mengandung unsur makro dan mikro dan juga mengandung bakteri yang berpotensi sebagai perombak bahan organik, perangsang tumbuhan, dan sebagai agens pengendali hama dan penyakit tanaman. Ada beberapa fungsi MOL antara lain: 1. Sebagai pupuk organik cair. 2. Sebagai dekomposer atau biang pembuatan kompos. 3. Sebagai pestisida nabati. Keunggulan utama penggunaan MOL antara lain, pembuatan MOL sangat mudah dalam waktu yang relatif singkat. Biaya pembuatannya sangat murah, karena menggunakan bahan-bahan limbah yang tersedia di lingkungan. Pupuk organik yang dihasilkan mengandung unsur kompleks baik makro maupun mikro serta mengandung mikroba yang bermanfaat. Ramah lingkungan karena tidak meninggalkan residu. Dapat memperbaiki, mempertahankan kualitas tanah. Dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produk hasil tanaman. Bahan utama dalam membuat larutan MOL. 1. Karbohidrat, sebagai sumber energi mikroorganisme. Karbohidrat dapat diperoleh dari bahan air cucian beras, nasi bekas atau nasi basi, singkong, kentang, gandum, dedak, bekatul dan lain-lain. 2. Glukosa, sebagai sumber energi bagi mikroorganisme yang bersifat spontan. Glukosa bisa didapat dari gula pasir, gula merah, molasses, air kelapa, air nira. 3. Sumber bakteri yang mengandung banyak mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman dapat diperoleh dari bahan-bahan lokal antara lain, buah-buahan, sayur-sayuran, keong mas, nasi, rebung bambu, bonggol pisang, urin kelinci, tape singkong dan lain-lain. Biasanya, dalam MOL tidak hanya mengandung satu jenis mikroorganisme tetapi beberapa mikroorganisme diantaranya, Rhizobium, sp. Azospirillum, sp. Azotobacter, sp. Pseudomonas, sp. Bacillus, sp. dan bakteri pelarut fosfat. Selain untuk starter kompos, MOL bisa juga dipakai untuk pupuk cair, dengan cara diencerkan terlebih dahulu, 1 bagian MOL dicampur 15 bagian air. Siramkan pada tanah di sekitar tanaman dan upayakan jangan mengenai batang tanaman. MOL itu, semacam bakteri buatan sendiri atau lokal, untuk menyuburkan tanah atau untuk menguraikan sampah organik menjadi kompos yang berguna seperti nutrisi, vitamin, bagi tanah agar tetap subur. Demikian, ulasan singkat mengenai mikroorganisme lokal atau MOL, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.